Kalau misalnya penampilan, saya nggak tahu sebetulnya karena saya pastor ya, pastor paroki atau pastor yang ngegaya so kuasa bosi gitu kan ya. Iya kan, itu kan tidak disukai ya nggak? Kok kayak gitu sih? Bukan kamu pelayan, kamu tuh harusnya hidup begitu seperti Yesus, miskin kayak gitu-gitu loh ya. Kan itu kan dikritik. Lalu kemudian bukan hanya pastornya, bukan uskupnya begitu ya, dan paus pada zaman itu begitu. Melepasan itu bukan simbolik seperti kita ya bertobat mau jadi benar. Enggak. Dia sungguh-sungguh telanjang. Telanjang nudes ya. Literally. Di satu gereja sekarang saya tidak tahu, saya pernah ke sana tapi saya lupa. Depan Maria Maggiore ya. Maria Maggiore di Assisi. Di mana dia membuka pakai menanggalkan telanjang ya. Sehingga pernyataan dengan telanjang aku mengikuti Yesus yang telanjang gitu. Untuk mengapakan totalitas supaya ini barang-barang duniawi, atribut-atribut dunia ini nggak perlu lah, ngapain sih gitu. Tahun ini dipakai sebagai tahun rahmat seperti tahun yang lalu gitu ya. Memberi kesempatan kita untuk apa? Ya bertobat, berdoa ya. Atau mendoakan orang yang sudah meninggal gitu kan, yang disebut dengan indulgensi penuh gitu ya. Diberi kesempatan lagi tahun ini. Itu emang gereja Katolik itu hebat ya, bagus gitu. Jadi beri kesempatan lagi. Tahun lalu kamu nggak kesana ya, tahun ini lah. Terus diberi kesempatan. Ingetin gitu. terus. Paling enak tuh STMJ, itu baru STM. SM. SJM. J-nya T-nya belum. Nggak pakai telur itu dong. Ini telur onta. Waduh. Milo. Oh Milo. Tapi ahnya kayak kopi hitam. Sebelum memulai obrolan hari ini, kita mau menyanyikan lagu yang biasa dinyanyikan kalau Persib menang kandang. Masa sih? Indonesia. Enggak. Indonesia. Beda tuh. Indonesia. Yang ini mah beda. Rayan Pulau Kelapa. Iya beda. Iya ada, cuman kan lebih ke tanah airku kalau itu mah kan. Ada. Ini kata-katanya tanah airku. Cuman bukan Rayan Pulau Kelapa, Pak. Yakin? Kalau Indonesia habis menang. Tanah airku tidak kulupakan. Itu kita cek ya. Cek, ini mah beda. Saya lagu Rayan Pulau Kelapa ini lagu yang indah sekali. Bercerita tentang keindahan negeri Indonesia. Betul, dan terutama buat kami yang lagi kangen pantai. Tanah airku Indonesia, negeri elok amat ku cinta. Tanah tumpah darahku yang mulia, yang kupuja sepanjang masa. Tanah airku aman dan makmur, pulau kelapa yang amat subur, pulau melati pujaan bangsa sejak dulu kala. Melambai tidur di pantai, berbisik-bisik rajak lanang, memuja pulau yang indah permai. Tanah airku Indonesia. Asik. Beda kan kalau yang timnas mah tanah airku tidak kulupakan. Yes. Itu kalau dibalik nggak enak tuh, Son. Apa itu? So iya. Ini kalau dibalik nggak enak. Rayan Pulau Kepala. Iya benar. Ada Pastor Fabi sudah bersama kita di sini. Selamat bergabung lagi Pastor Fabi. Apa kabar, Pastor? Baik. Masih sibuk mengajar? Libur. Oh, libur. Oh, waktu kita syuting hari ini Bapak Ibu, kampus lagi libur. Jadi Pastor Fabi lagi nggak ada jadwal mengajar. Iya, jadi kalau mau diajak misa di rumah bisa. Ya namanya juga umat ya kan, pasti ada aja bentuk syukurnya
apa itu syukuran rumah baru ya kan, syukuran apa kayak gitu, anak lulus gitu-gitu kan pengen misa bisa Pak Surya. Iya, Boleh kan? Boleh selama waktunya cocok jadwalnya. Gitu. Nggak bentrok. Nggak Kalau bentrok. saya sih sering sekarang bentrok sama nyantai. Kebanyakan nyantainya lu. Saya ada kerjaan, aduh bentrok sama nyantai. Tapi oke, gue ambil gitu. Oh gitu ya. Sorry nih, gue tuh udah ada jadwal buat ngapain nyantai. Gitu. Tapi oke, gue ambil gitu. Ya, jadi itu mah intinya merendah untuk ditinggikan, Bapak Ibu. Padahal Mas ya kalian, butuh juga, tetap butuh juga. Sony ini memang lagi banyak mengikuti trennya Gen Z nih, Sony ini. Ya, Menolak jadi milenial sih ya. Karena sekarang kalau ngomongin generasi ya, Mas Dria, sekarang itu yang tersisa di dunia. Kalau kita lihat dari segitiganya nih, Asik. boomers tuh paling atas, segitiga paling kecil. Oke, puncak piramida. Puncak piramida. Ya. Di bawahnya ada X atau millennials. Oke. Kemudian, nah ini sebenarnya beberapa ahli ini mengeluarkan tentang teori generasi. Ada yang bilang X itu beda sama millennials. Masih ada Y soalnya. Oh iya. Y ini yang sebenarnya siapa? Soalnya kalau ngomongin millennials itu kelahiran 80 sampai 95 kalau nggak salah, hampir 2000. Ya, Nah itu kita nih. betul. Kalau Om Steve, Om, Mohon maaf. mohon maaf. Puncak klasemen Om. Om. Lapor ketua. Iya. Izin. Izin. Pemimpin boomers. Nah, ada lagi di bawah itu Gen Z, generasi Z, Iya. dan sekarang tuh sudah ada juga Alpha. Alpha. Bahkan ada yang beta. Beta, kabar sudah ada. Nah, tapi karena kita hidup di zaman sekarang, kurang lebih 5 sampai 10 tahun. Ya. Ini tuh jadi bahasan banget mengenai perbedaan karakter generasi millennials atau Gen X dan juga Gen Z. Karena untuk boomers kategorinya sudah mengikuti. Beberapa bisa kayak misalkan bahkan generasi Gen Z itu disebutnya ada native, digital native. Oh, digital Karena native, ya. betul mereka sudah ada di era semuanya serba digital. X masih in the Peralihan middle. migran, ya. Kita ngalamin analog dan juga digital. Iya. Untuk Om Saif, mau nanya. Boomers. Ada yang bisa ngikutin, ada yang nge-forward foto AI di grup keluarga Betul. dengan polosnya. Ada juga yang meng-forward berita hoax yang ada di Instagram. Karena ketidakmampuannya untuk Betul. bisa mengikuti. Ya, tapi sebenarnya itu bisa mengikuti Son, walaupun cuma bisa forward doang. Nggak disortir. Iya, dan Sering itu pun terjadi. juga biasanya ukuran di handphone fontnya paling besar. Betul. Ya kan? Dan biasanya ujung-ujungnya ada yang live group karena nggak sependapat. Dan juga ketahuannya apa? Apa tuh? Yang gen apa namanya boomers ini, dia tidak bisa pesan ojol sendiri biasanya. Nah, si Mama tuh. Iya sama. Si Mama tuh. Tapi Om Step masih bisa lah. Karena dia Masih. pimpinan. Jadi harus menguasai teknologi. Yoi. Apalagi komsos, teknologi digital semua. Tapi kalau ngomongin tentang yang sekarang lagi maaf pegang peranan gitu ya, kayaknya yang memang hot-hotnya itu adalah Gen Z ini nih. karena akan jadi penerus bangsa. penerus Gen bangsa. Z ini yang akan memegang tongkat estafet. Betul, antara jadi lebih baik atau jadi lebih buruk. Kita Tapi lihat. memang iya kan? Yes. Kita highlight dikit Mo. Kita ngomongin Gen Z. Ya. Beberapa bulan yang lalu betapa Gen Z menjadi sorotan karena menggulingkan pemerintahan di Nepal. Ya, Ya, Itu betul. bahkan Betul. dunia pun mengglorifikasikan sebagai wah Gen Z mulai angkat suara nih. Gen Z yang kabarnya disebut sebagai generasi strawberry, yang lembek cantik tuh. di luar, Iya. fragile di dalam, Fragile. ternyata menunjukkan anomalinya. Wah berani nih melakukan pergerakan yang sifatnya masif bahkan merubah satu tatanan pemerintahan. Mo, kita ngomongin soal generasi, tapi kita kaitkan dengan sosok Santo Franciscus. Nah, Gen Santo Z Franciscus dan dari Santo mana nih? Franciscus. Dari Assisi dong pastinya ya. Betul. Karena memang kalau ngomongin tentang beliau itu juga ternyata Gen Z pada zamannya. Iya, pada beliau sempat Carlo Acutis tempatnya di Assisi. Oh, Ya, mayatnya di sana tuh di gereja Pet, sana. Carlo Acutis itu apa? Carlo Acutis itu adalah Santo Gen Z. Santo Gen Z. Oh, yang itu, yang Argentina. Mana sih? Itali. Oh, Italia. Orang Italia. Oh, Italia. Dari Yang masih muda itu kan? Ya. Yang masih muda itu. Makamnya di Assisi. Ya. Dan itu Itu di adalah Assisi. sorry itu mungkin Santo saya lupa umurannya milenials apa Millennial. Kategori millennials, kalau nggak millennials. Tapi itu kan juga peralihan antara millennials dan Gen Z gitu ya. Oh. Dimana ini Santo termuda tanda kutip mungkin sampai saat ini yang memang diangkat menjadi Santo dan ternyata makamnya di Assisi. Iya. Oh, dan beliau memang
ke arah digital ya, sosial Digital media, ya. begitu kan ya. Ya. Ya, ya. Oh. Dan kalau ngomongin Gen Z dan kaitannya sama gereja, paus sebelumnya nih, kalau sekarang kan Paus Leo ya, Franciscus berarti Paus ya? Franciscus, beliau juga kayaknya sangat buka tangan Iya, sekali iya. dengan lebar untuk teman-teman Gen Z nih, Gen Z. yang malah dibilang fragile lah dan lain sebagainya. Ternyata sekalinya speak up, boom. Yes. Oke, Mo, ini yang setiap hari bertemu dengan Gen Z mungkin ya, mengajar di kampus. Artinya Romo sendiri tidak lepas dari pengenalan karakter Gen Z itu. Romo juga alami secara langsung, bukan hanya dari membaca, tapi interaksinya pun langsung ya, Mo. Mengajar di kampus, mahasiswa segala macam itu kan Gen Z. Iya. Nah, secara umum pandangan Romo, Gen Z itu seperti apa sih? Karakteristik yang seperti apa sosok generasi Z ini di mata Romo? Baik pola Iya, pikirnya atau saya apa? sih melihatnya bahwa berbeda. Tapi berbeda itu kan bukan berarti jelek ya. Ya, Ada cara berpikir atau cara merasa dari Gen Z ini barangkali yang paling cocok dengan zaman ini ya. Oh, iya, Kita ya, yang senior yang tua ini ya, yang mungkin pra-boomer saya mah ada. Pra-boomer. Saya 70 ya, berarti Prabu. Oh iya, ada di atas. Ada. Oh, ini kolonial. Kolonial ya. Mau tidak mau menyesuaikan ya. Iya, iya, Belajar iya. dari mereka. Jadi Iya. ketika saya tadi kan ngomong belajar, saya malah harus banyak belajar dari mahasiswa ya daripada saya mengajar mereka. Itu dalam arti karakter ya, sifat apa kayak gitu ya. Banyak yang mengatakan mereka fragile, tidak loyal, kemudian Malas. benar Mager, nggak sih, Mo? mager. Mageran? Karena beda saja ya caranya ya. Misalnya dulu kalau misalnya generasi saya harus ke perpustakaan gitu ya, baca buku dan apa segala Karena macam memang ya. saat itu seperti Iya, itu. adanya di situ. Nah, mereka mungkin sambil guling-guling di tempat tidur bisa langsung punya data make kan. sense. Iya, karena dari handphone dan gadget begitu ya. Iya, itu jadi Perubahan teknologinya pun Betul. mengantarkan ke sana. Iya. Oh, jadi ya takutnya kita juga jangan sampai kita yang judgmental nih. Wah, malas. Bukan malas. Eranya sekarang seperti Iya, itu. berbeda. Dan mereka kadang juga punya saking canggihnya soalnya dan Ya. saking magernya. Ngapain gua harus lari-lari sana? Gua bikin aja yang sana yang nyamperin ke sini. Ya, Kan ya, bisa. ya. Dan- Nah, gimana caranya? Itu pun ngaruh ke banyak hal dunia pekerjaan misalnya. Iya, iya, iya. Sebuah institusi kantor saat bosnya boomers dan karyawannya Gen Z, wah, Yoi. boomersnya bilang, lah kerja tuh harus di kantor, cubicle, Iya, lu duduk. Gen Z, enggak, kami bisa dari kafe. Jangankan begitu, tetangga juga kadang yang boomers. Not nggak pergi kerja hari gini kan gitu ya. Bisa berpengaruh banget. Mau tapi sebenarnya kalau gereja sendiri memandang generasi itu, apa yang harus kita sadari bahwa zamannya berubah. Generasi juga tidak akan sama. Semua generasi punya karakternya masing-masing. Ya, Tapi kenapa kita masih dengan ego kita zaman saya mah? Ya, ya, ya. Zaman saya. Kenapa kita masih punya ego itu sih? Nggak bisa Maka move itu on yang tuh. saya tabu ya. Waktu dulu, nah, saya nggak mau ngatakan gitu ya. Kita ada hari ini dan Iya, akan ke hari- depan betul. gitu ya. Nah, itu kenapa kita masih punya mental itu sih mau sebenarnya? Enggak. Apa itu kesombongan ya saya nggak tahu ya, Iya. enggak itu ya. Tapi bahwa kalau ngomong masa lalu itu juga saya kira itu kan akar ya, itu kalau ngomong tradisi atau apa ya, Iya. kita juga tidak bisa melepas dari sejarah, dari masa lalu, nggak bisa, itu kan pijakan yang Iya. paling mantap ya. Hmm. Jadi kalau memang melulu hari ini, melulu melihat ke masa depan, ya tidak melihat ke masa lalu, ya goncang juga sih. gitu Iya, ya. betul. Tapi kan kadang kita membandingkan sesuatu yang kita experience langsung nih. Iya, Makanya iya, kan, iya. wah zaman saya dulu mah internet susah, kita Ya, harus ke ya, perpus. kayak gitu. Kata Gen Z, ya itu kan dulu. Iya, iya, Sekarang iya. kita bisa akses dengan mudah. Lalu Disitulah sering. kalau menurut Gen Z, lu nggak berubah, ya lu nggak akan kemana-mana. Saya gitu kan. metafornya begini menarik ya, kan ada ini, kalau nyopir jangan terlalu sering melihat spion, berarti kan masa lalu ya. Ya. Lihatlah ke depan gitu kan. Tapi yang sekarang kan pakai drone ngelihatnya. Itu masalah ya. Helikopter Gen Z view. melihatnya drone. Iya benar. Aha, helikopter view. Iya, lebih berview, luas. mereka lebih luas Lebih daripada luas. Dan kalau ada bahaya datang dari jauh udah tahu, Udah ya tahu. kan. Bahkan ada sistem alarmnya dulu. Nah. Ini seru banget nih karena kalau ngomongin kaitannya sama kaum kaum religius di gereja Ya, ya. yang kita kenal ada Franciscus Assisi. Assisi. Dan ternyata juga kalau ya kita pengen tahu dulu nih pandangan Romo tentang seorang Franciscus Assisi ini Ya, ya. secara gereja seperti apa Romo, karena Ya. nanti ada kaitannya nih sama Gen Z Pertama nih. beda kali Indonesia ya, bedakan dengan Franciscus Xaverius ya. Ya. Oh. Dia juga orang FX. besar ya, FX ya, karena dia pernah ke Indonesia gitu kan ya. Atau artinya Oh, pernah ke Indonesia? ya
ya. Dia misi ke Maluku itu kan. Itu kan Paus Fransiskus. Jadi santo yang pernah datang ke Indonesia antara lain itu gitu kan ya. Nah, tapi yang dimaksud bukan Fransiskus Xaverius, tapi Assisi gitu ya. Nah, Fransiskus Assisi itu kalau saya katakan orang di mana di zamannya berarti abad ke-13 itu ya. Ketika gereja mau runtuh, dia yang menopang begitu. Wow. Jadi bayangkan kalau tidak ada Fransiskus pada waktu itu ya, berarti gereja sudah hilang. Jadi makanya kehebatannya Fransiskus itu di situ. Karena mimpinya juga begitu. Fransiskus itu bermimpi bahwa gereja itu roboh dan dia menopangnya sebagai pilar di bawahnya itu. Dia nahan begitu dengan gereja. Gitu. Boleh tahu abad 13. Momen apa yang terjadi sampai gereja bisa dikatakan mau runtuh gitu? Ya, taruhlah misalnya bahwa gereja tanda petik sudah tidak suci lagi gitu ya. Gereja sudah tercampur dengan politik gitu ya, mengejar kekuasaan atau bahasa sekarang mungkin menjadi hedon gitu ya. Gitu. Nah, Fransiskus seperti mau mengkritisi secara spiritual bahwa kalau gereja yang benar tuh gereja Katolik yang benar itu adalah tidak seperti ini. Maka dengarkan saya, begitu saya itu dalam artian Fransiskus itu gitu ya, hidupnya, keteladannya, ada spiritualitasnya itulah yang menyelamatkan gereja gitu. Nah, dan ini yang jadi teladan termasuk banyak orang ya mengagumi sosok beliau. Nah, di mana hari ini kita akan ngebahas, tadi pengantarnya adalah Santo Fransiskus, sosoknya sudah kita ketahui seperti itu, tapi kita akan coba mix and match kan dengan istilah Gen Z. Ini cocok logi nih ya, cocok logi nih. Apakah ini bisa relevan dengan apa yang pernah Santo Fransiskus lakukan saat itu? Kalau misalkan sekarang nih yang paling umum apa sih? Anxiety, bro. Anxiety. Anxiety sekarang lagi sering kita dengar. Ini boomers bingung anxiety apa sih? Tapi mudah-mudahan hari ini semuanya terbuka, dalam artian misalkan ada orang tua yang millennials atau boomers sedang menghadapi putra-putrinya yang kategori Gen Z. Kenapa kita angkatnya Gen Z? Karena memang ini adalah generasi yang sekarang sedang menjadi penerus nih. Kita bekali bareng-bareng supaya kita juga generasi di atasnya nggak judgmental, nggak yang gini. Lihat dulu karena ada cerita menarik nih tentang Gen Z. Kita bahas mulai dari yang pertama, ini menarik nih. Ada istilah the rebel saint. Ada yang mengatakan beliau ini rebel, melawan. Konteks perlawanan yang gimana sih, Mo? Nah, karena dua orang di depan saya ini memang dunia musik ya. Itu tuh kalau diumpamakan seperti lahirnya kaum hippie ya tahun 60-an itu ya. Woodstock Flower Generation itu ya, nggak hippies itu ya. Itu mirip begitu. Di mana memprotes kemapanan. Gitu ya. Kekakuan. Formalitas, suka perang, apa kayak gitu-gitu tuh ya enggak? Nah, kalau hippie kan anti perang, cinta damai. Dengan ini love peace itu ya istilahnya ya, pakai gambar ini di kaos-kaos. Kita bilangnya lambang metal, padahal itu lambang peace. Dan musik, gitu kan, musik itu seperti music save the world ya. Jadi musik inilah yang dikedepankan. Gitu. Itu kaum hippie ya. Itu persis Fransiskus sendiri gitu. Zaman itu. Di mana dia berarti memberontak bukannya saja kepada bapaknya, keluarganya ya yang keras, yang rigid, yang formal kayak begitu ya. Tapi dia mau mengatakan bahwa hidup bukan seperti begini loh, gitu ya. Nah, makanya dia tuh saja ketika memprotes sungguh-sungguh bahkan meninggalkan dunia itu seperti kaum hippie tadi yang meninggalkan kemapanan atau apa macam gitu ya. Dan hidup, dan dia adalah seorang troubadour. Troubadour itu orang yang suka musik, suka begadang, nyanyi sana nyanyi sini gitu. Anak muda nongkrong di perempatan gitu ya. Bergaul sama penggunanya kayak gitu. Sama penggunanya ini soalnya. Kalau itu ujungnya udah jadi santo, kita nggak tahu ujungnya apa. Begundalnya gitu Mo. Iya, ketika dia hidup kayak begitu. Jadi intinya mah selengean lah gitu ya. Jiwa muda, tapi punya concern nih terhadap gereja saat itu. Ya, bahwa kemudian bahwa sebenarnya sih hidup tidak masih sekaku itu gitu, ya enggak. Tapi beliau dapat tantangan nggak dari gereja pada saat itu atau dari yang norma-norma umum? Seperti misalnya Gen Z sekarang pun ya kita akan mengatakan kamu ini pemalas, kamu ini kok nggak sopan ya, tidak mengikuti perintah orang tua, bla 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 gitu ya. Itu pasti ada gitu ya. Tapi saat itu
Franciscus sudah menjadi bagian dari gereja atau masih awam saat melakukan masih awal. Oh, masih awam. Ya, karenanya mengapa peringatan ke tahun 2023 berarti tahun ke 800 pada tahun 2023 ya. Berapa tahun lalu, Son? 3 tahun lalu. Ya. 2003. Nah, itu tuh berarti ketika dibuat semacam anggaran dasar, manifesto lah gitu ya. Iya. Bahwa hidup itu harus seperti apa dan para pengikutnya harus mengikuti satu aturan yang anggaran dasar berarti kan aturan yang harus ditepati ya. Nah, mulai dari situ itu mulai menjadi sebut saja tanda petik formal dalam gereja lah gitu ya. Mulai Tadi masuk. sebagai awam biasa ya, tapi dia Katolik ya, itu Iya. saja ya. Tapi dia punya pandangan selaku awam, dia Iya. melihat gereja seperti apa, dia menyampaikan lah pandangan-pandangannya tapi masih Iya, selaku awam. gitu. Sampai akhirnya dia menjadi bagian dari gereja itu sendiri. Gitu. Itulah asal muasalnya mungkin disebutnya the rebel saints. Saint Iya, ya. karena pada Rebellion, awalnya bro. dia rebel juga. Tapi memang kalau dibilang sama kaum Gen Z sekarang ya mungkin beda zaman juga mungkin pastor zaman itu ya. Zaman anak mudanya Franciscus dengan yang penatua-petuanya di gereja pada saat itu mungkin juga cara gaulnya beda sama Iya. kayak boomers dan Gen Z zaman sekarang. Iya, Son. pasti. Kalau misalnya penampilan, saya nggak tahu sebetulnya karena saya pastor ya, pastor paroki atau pastor yang ngegaya sok kuasa bosi gitu kan ya. Iya kan itu kan tidak disukai ya nggak? Kok kayak gitu sih? Bukan kamu kah pelayan? Kamu tuh harusnya hidup begitu seperti Yesus miskin kayak gitu-gitu loh ya. Iya. Kan itu kan dikritik. Lalu kemudian bukan hanya pastornya, bukan uskupnya begitu ya, dan paus pada zaman itu begitu. Wow, Jadi rebel dalam arti itu. Mestinya nggak kayak gini loh gereja tuh. Nah gitulah Franciscus itu ya. Iya, seiring dengan banyak hal yang dinamikanya banyak nih, kehidupan bernegara, gereja dipengaruhi unsur politik, segala macam. Mulai iya, resah nih. iya, Sebenarnya iya. rebelnya bukan rebel yang ingin keluar dari pattern yang benarnya, Injil yang justru ingin mengembalikan nasihat Injil yang sejati lah ini gitu. buat saat itu orang rohaniawan yang terbawa arus politik justru jadi rebel. Iya. Padahal kebalikannya bukan rebel, bro. Gua mau ngambil balik nih. Ngambil Nggak balik. gitu. Itu dia. Tapi ya itu kayaknya orang zaman dulu mungkin speednya juga memang kencang-kencang ya. Maksudnya Ya, banyak ya, ya. tujuan yang mau diambil dan Ya, lain ya, sebagainya. ya. Dan katanya dapat info juga Pastor bahwa Franciscus Assisi ini kalau sekarang Gen Z terkenal dengan istilah slow living. Ya. Kayaknya zaman dulu katanya Franciscus juga punya gaya slow living tadi yang mungkin begadang sampai malam dan lain sebagainya. Benar juga ya. Itu ekstrim dilakukan oleh beliau gitu Pastor atau gimana? Ya tadi kan kehidupan yang dia melawan kemapanan atau masih jadi awam. Ketika sudah muncul regula tadi ya, itu saja berarti mau penekanannya kehidupan yang sederhana, yang miskin begitu ya, yang tidak minimalis ya, artinya tidak mewah dan segala macam ya, yang mulai dihidupi itu. Padahal saat itu mungkin untuk beberapa orang kemewahan itu jadi value ya saat itu. Tapi dan beliau berasal dari keluarga yang seperti apa sih, Mo? Iya, dia anak seorang saudagar kaya ya. Disebut saudagar sutra ya. Jadi mana yang namanya tukang dagang sekarang barang berharga lah gitu ya enggak. Kalau Kaya sekarang raya. Koaliong. Kalau sekarang mah itu udah ada di Shopee tuh sutranya bapaknya Francis. Ya orang kaya raya ya terpandang gitu kan. Ya, Artinya enggak? dengan dia melepaskan kekayaannya itu di depan publik itu jadi sesuatu yang Iya, dan menarik tadi ngomong melepaskan tuh ya. Melepaskan itu bukan simbolik seperti kita ya bertobat mau jadi benar. Enggak. Dia sungguh-sungguh telanjang. Telanjang nudes ya. literally. Di satu gereja sekarang saya tidak tahu, saya pernah ke sana tapi saya lupa. Depan Maria Maggiore ya. Maria Maggiore di Assisi. Di mana dia menanggalkan telanjang ya. Sehingga pernyataan dengan telanjang aku mengikuti Yesus yang telanjang gitu. Untuk mengapakan totalitas supaya ini barang-barang duniawi, atribut-atribut dunia ini nggak perlu lah, ngapain sih gitu. Jadi radikal. Jadi bukan hanya saja kedudukan, paham anak bangsawan, saya Raden bangsawan. Enggak. Ini sungguh-sungguh total gitu. Total dalam mengikuti Yesusnya dan dia lakukan dalam hal yang terlihat sama kita. Terlihat, ya, enggak, ini duniawi. Tapi itu sebenarnya walaupun pada akhirnya simbolik ya, karena kan ya keseharian hidupnya tetap berpakaian. Cuma itu saat itu. Ya, dalam cerita ada yang menarik, yaitu bahwa
ada cerita bahwa dia bahkan berkhotbahnya dalam telanjang, secara Oh, ada telanjang, cerita nude itu ya. berarti dalam gereja tuh ya enggak? Itu kan Bukan ekstrim untuk ya. diikuti Bapak Ibu. Ya, beda zaman. Bukan Halo. untuk diikuti, please. Tapi untuk mengatakan bahwa Ya. khotbah ditunjukkan dengan yang sesungguhnya ya, bukan hanya verbal gitu Ya. kan. Artinya secara visual Ya. begitu ya. Harusnya begitu gitu. Hah. Dan yang paling ekstrim adalah begini dalam cerita. Ketika dia mati ya, ketika sekarat, ketika belum mati lah, akan mati gitu ya. Yeah. Dia minta supaya direbahkan di atas debu-debu. Jadi ingin ditaruh di sana. Oke. Dan jangan diberi pakaian. Oke. Biar Telanjang telanjang. lagi, Ini oke. sampai akhir hidupnya tuh ya. Iya. Nah, tapi kemudian jenderalnya, pimpinannya, ketuanya lah gitu ya, mengatakan ya janganlah gitu ya, kamu harus pakai baju. Tapi saya tidak mau, itu baju pun sudah milik dunia. Lalu diberitahu, ya tapi ini kan saya pinjamkan ke kamu. Jadi bukan milik kamu loh ini kamu pinjem loh Iya, gitu. iya, iya. Dibungkus lagi ya, Iya, supaya iya. tidak terlalu nude sih. Iya, iya, iya. Oh, ada Jadi memang segitunya ya. Se-ekstrim itu. Se-ekstrim itu. Atau gimana itu hubungan sama orang tuanya kan saudagar katanya. Iya. Tapi Ya apakah ditinggalkan, udah diusir, sudah tidak, kamu bukan anak saya lagi. akhirnya gitu. begitu. Nah, ini istilah zaman Gen Z-nya, parental pressure. Ada Soalnya istilah. banyak nih istilah begini sih. Baca. Kalau nggak baca saya nggak tahu. Ternyata ada pressure. parental pressure. Tapi apakah mungkin dia juga bisa tanda kutip bisa se-ekstrim itu karena mungkin dia juga muak dari kecil mungkin banyak pressure. Pastor. Itulah, ya bisa jadi ya, Iya. karena bukan hanya orang tua tapi Lingkungan. lingkungan ya. Oh. Karena secara instingtif bahwa dia melihat hidup yang sejati itu bukan kayak gini gitu ya. Ada sesuatu cara. Seperti tadi saya cerita tentang kaum hippie tadi ya. Karena hippie kan merasa ngapain kita mesti perang ke Vietnam misalnya gitu ya enggak. Ngapain kita mesti pakai baju pakai dasi formalitas kayak gitu. Kan kayak begitu ya enggak. Iya. Nah, mirip itulah. Saya juga kaum hippie sehari-hari ya. Cuman karena profesi aja Sabtu Minggu kudu pakai jas. Kalau gue juga hippie kali ya. Kenapa? Mimpi kali ya. Tapi lagu kami berdua hippie ya, hippie. Tapi dilihat-lihat ya sebenarnya parental pressure ini kita ngelihatnya jangan hanya dari sisi si anak. Sekarang itu kalau ngomongin Gen Z, berapa banyak yang berani mengutarakan keinginannya untuk menjadi apa dibandingkan dengan orang tuanya yang menyuruh dia menjadi apa? Ya. Sekarang itu mungkin kan artinya generasi Z orang tuanya ya kita, generasi millennials Ya. yang berani. Nah, kita dulu pernah dididik oleh orang tua kita, zaman kita kan profesi itu guru, pilot, insinyur, astronot, polisi, astronot. ya presiden syukur gitu. Sekarang ada Kalau ngisi diary, cita-cita insinyur, insinyur. astronot gitu. Nah sekarang anak itu punya banyak, lebih luas. Konten kreator pun sekarang bahkan jadi sebuah profesi. Nah, buat adik-adik OMK di sana Gen Z nih Mo, mereka masih mendapatkan juga arahan untuk hidupnya yang orang tuanya pikir itu yang terbaik buat si anak. Apakah dengan menyatakan keinginannya itu kategorinya adalah rebel ke orang tua, membangkang, atau malah sebenarnya kita selaku orang tua cukup punya kesadaran bahwa kita harus merelakan, melepaskan tugas kita bukan menjadikan mereka keinginan kita gitu. Nah, keberanian itu tuh apakah bisa dianggap sebagai sebuah rebel? Iya, nah ini rada susah saya ngomong ya karena saya tidak punya anak. Ya, Tapi juga. saya bisa membayangkan ya, atau paling tidak kalau kembali kepada prinsip ya, be yourself gitu kan ya. Be yourself itu kan berarti bukan tergantung pada orang tua kan. Oke. Kamu Atau harus orang jadi lain ya? atau orang lain ya, jadi diri sendiri. Tapi terus ini kan harus yang positif toh. Ya. Itu tuh orang tua memang harus bisa punya wisdom kayak begitu. Biarkan anak itu menjadi diri sini, karena dia tidak bisa menjadi saya sebagai bapak atau sebagai ibu kan. Nggak mungkin gitu kan ya. Nah, tetapi bahwa kenyataan yang lain, ingat loh, hidup itu unpredictable. Ya. Tidak bisa direncanakan ya, tidak dapat diprediksi toh. Boleh bilang kalau saya baca kan, saya suka filsafat ya, 70% dalam hidupan itu tuh lebih pada kebetulan kok. Oh iya. Ya, tidak ada yang diprediksi dulu akan menjadi Akan gini, apa akan gitu. gini, tapi sih, Enggak. iya, Tidak iya. bisa secara matematis linear gitu, Iya. enggak lah Iya, gitu iya, ya, enggak. iya. Lebih banyak yang ketidakmungkinan. Nah, bahwa membekali anak bahwa nanti akan
menghadapi realitas yang unpredictable itu tugas saya sebagai bapak kan gitu ya, membekali itu membekali ya, tapi tetap yang menghidupkan dia gitu. Mau jadi apa ya? Mungkin terserah dia. Jangan memaksakan gitu. Selama yang dia pilih adalah pilihan yang benar ya. Tidak pasti ya. Kalau tidak bahwa dia menjadi pembunuh ya kita akan marah gitu, nggak, jangan dong gitu ya. Maksudnya yang baik-baik yang dong. baik-baik Tapi gitu berarti ya. kalau gitu orang tua juga jangan sampai jaji duluan nih, dalam artian dulu Son inget ya angkatan kita ya, angkatan saya sama Sony Pastor, kalau ada yang mau jadi musisi mau makan apa kan? Benar ya Son? Itu yang terjadi sama Judika kan. Judika betul. Makanya ada lagu Papa Mama Lara. Iya. Tapi nggak, ternyata itu jadi profesi kalau memang ditekuni dengan benar. Ya, berarti termasuk kalau konten gitu, kreator. Oh iya betul. Orang tua juga kadang kan bilang begitu kan. Aduh, anak saya mah cuma main game terus di kamar. Aduh, nggak tahu mau jadi apa nanti gedenya. Nah, ternyata main gamenya udah sampai championshipnya yang tingkatnya nasional. Hadiahnya internasionalnya 5M bro. Nah, bisa sampai memang hidup tuh setahun. Iya. Jadi balik lagi, orang tua juga mungkin harus bisa belajar ya Pastor ya. Zaman sekarang tuh ini mau kemana arahnya. Dan daripada kadang ya, khawatirnya, walaupun gue belum jadi orang tua ya, biasanya orang tua itu. Tapi kan lu jadi anak yang ngerepotin. Oh pasti. Maksudnya daripada si orang tua ini pun hanya mengandalkan jawaban si anak, which is kalau si orang tuanya nggak mengupgrade dirinya juga dengan informasi lain, itu akan selalu bertabrakan. Karena buat gue nggak make sense. Tapi gue nggak tahu nih ternyata cerita luasnya selain yang dapat dari si anak, oh gini, oh ini tuh gini, jadi paham gitu. Betul, dan itu bisa didapat dengan apa? Kalau menurut gue ya, komunikasi sama anak. Itu tuh apa sih Dek? Main Roblox tuh gimana sih Dek? Bisa jadi apa? Oh bisa dijual, oh bisa gitu, oh. Dan mengoptimalkan fungsi smartphone. Karena smartphone for smart people. Yes. Jadi cari tahu buat para orang tua ya. Betul. Di satu sisi si anak juga kalau memberikan penjelasan ke orang tua, pilihlah memang momen-momen yang orang tuh tidak akan melihat lu rebel, karena lu harus menjelaskan dengan benar, menjelaskan dengan baik sampai bisa diterima orang tua. Ini contohnya ya soalnya satu hal yang mungkin juga, jangankan hal-hal baru. Apa tuh? Maksudnya hal-hal yang canggih gitu ya. Hal-hal seperti main burung nih. Wah, nih gue pribadi kalau main burung, orang yang nggak ngerti burung, nanyanya masa sih burung itu sampai harus diolahragain tanda kutip, diumbar ke sana, diumbar ke sini. Ini kebetulan juga kan Fransiskus Assisi juga cinta burung katanya, cinta binatang dan tumbuhan begitu kan. Dan ternyata kalau mungkin orang dulu, lu ngapain miara domba coy? Iya kan? Padahal mungkin di balik itu juga ternyata si domba ini bisa diadu, bisa apa, dan juga menghasilkan sesuatu hal. Intinya tak kenal maka tak sayang gitu ya. Dan saya senang banget kalau ngomongin tentang Fransiskus dari Assisi itu, cerita tentang pemberkatan hewan. Ingat gak beberapa tahun yang lalu? Itu sering dan setiap tahun rutin dilakukan, bahkan sampai ada salah paham Pastor, maksudnya kok hewan misa untuk hewan sih, misa untuk hewan dan lain sebagainya. Cerita sedikit dong Pastor tentang dia dari mana sih kok bisa suka tumbuhan, suka hewan, bahkan dianggap juga bisa memberkati hewan dan tumbuhan ini. Ada yang rada kebalikannya ya, bahwa Fransiskus suka binatang itu bukan memelihara loh ya, bukan mengurungnya, itu masalah ya enggak. Tetapi burung-burung itu datang. Serigala, binatang buas itu datang gitu ya, yang ditakuti oleh orang itu kan. Bahwa dia mempunyai aura yang penuh dengan kedamaian ya, kepada bukannya pada manusia tapi juga kepada binatang. Hewan pun bisa merasakan itu di dirinya. Jadi datang aman. Dan itu sebenarnya Nodi pasti lebih tahu lah bahwa bagaimana burung itu bisa jinak dan dekat itu kan, ya enggak? Iya. Itu kan karena kita sendiri barangkali penuh kasih atau apa kayak gitu kan, sehingga ditangkap oleh binatang-binatang itu. Hewan bisa merasakan manusia mana yang. Karena tadi kan dia orangnya sebut saja secara auratik atau secara batin ya, dia memang penuh dengan kedamaian gitu loh, ya enggak? Maka otomatis lah yang sesuatu yang di luar itu akan memberi respon. Kalau bahasa anak Gen Z sekarang respect pasti gitu. Itu kan tidak dibuat-buat ya, nggak dibuat-buat saya enggak, dia emang batin gitu. Jadi memang respectnya datangnya juga dari hati juga buat orang-orang sekitar. Itu yang cerita tentang satwa, berkaitan dengan satwa. Tapi kalau untuk lingkungan, apa concern terbesar seorang Fransiskus saat itu? Ini yang tahun yang keempat itu ya berarti 2025 ya, di mana
memperingati namanya Kidung Sang Surya ya. Kidung Sang Surya berarti ada puisi yang dibuat dia menjelang akan mati itu gitu ya. Puisinya itu isinya itu mengklaim bahwa alam semesta ini adalah belong to me. Ini bukan I have, bukan having ya. Belong to, saya bagian dari gitu ya. Iya. Jadi matahari itu bagian dari saya, bukan saya punya matahari gitu ya. Pohon-pohon itu belong to me, binatang-binatang semua itu adalah belong to me. Saya tidak bisa dipisahkan dengan mereka alam ini. itu semua begitu ya. Dan itu kan berarti intipati dari ya pokoknya Laudato Si lah gitu ya. Laudato Si isinya itu. Jadi berarti bahwa sebenarnya kita jangan menguasai alam, jangan merusak alam gitu kan. Karena kita manusia juga bagian dari alam Ya, gitu. karena kita bagian dari alam gitu ya. Belong tuh tadi kan bagian dari ya. Kalau misalnya merusak alam, apa yang terjadi? Ya kamu merusak diri sendiri gitu kan. Ya enggak, memusuhi alam, memusuhi diri sendiri bla 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 gitu ya. Nah, puisi itulah yang memang kemudian diafirmasi bahwa memang Fransiskus adalah bukan hanya pencinta alam ya, tapi bahwa mengatakan bahwa alam itu tuh adalah diriku gitu ya. Bahkan ada kalimat ketika dia mengatakan bahwa berhubungan ibu pertiwi itu apa, bumi itu ya, yaitu dia bilang ibu itu yang mengasuh saya, nurture ya. Nature itu adalah nurture. Menyusui, mendidik apa kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya kita seperti kita kurang ajar ke ibu gitu kan ya. Ingat loh, itu sama dengan kamu kurang ajar ke alam kan. Alam itu seperti ibu, makanya sesuai dengan bahasa Indonesia, ibu pertiwi kan. Nah, jadi dia itu harus kita, karena ibu maka harus kita cintai, kita apa kayak gitu. Nah, ini kalau di Gen Z ada lagi istilahnya apa? Eco anxiety. Waduh. Keresahan terhadap kondisi lingkungan yang makanya sekarang banyak sekali cerita-cerita yang berkaitan dengan kondisi alam, global warming jadi concern. Kemudian juga penggunaan lahan yang tidak tepat yang akan berdampak kepada generasi mendatang. Bahkan yang sekecil membersihkan sungai-sungai di perkotaan juga itu jadi concern, dan itu Gen Z juga yang yang pergerakan. Mau sebenarnya memang saat itu tuh Fransiskus melihat kondisi alam tuh sebenarnya apa sih? Kalau sekarang kan kita udah sekian ratus tahun kemudian ya, Mo ya. Tapi saat itu sebenarnya sepertinya asumsi hipotesa awal aja, kayaknya saat itu alam masih baik-baik saja. Ya itu sih lebih bukan karena di sana dulu banyak sampah atau banyak orang merusak alam, bukan ya. Kemudian juga bahwa Azizi ya yang sayang ya Sony nggak ke sana tuh ya. Dia ke Roma doang gitu. Iya, nanti lagi ya. Emang alamnya sangat indah gitu ya enggak. Jadi itu seperti dia lahir di sana, tidak heran bahwa akan mencintai alamnya ya. Karena memang sangat-sangat bagus lah begitu ya, bukit-bukit dan bunga-bunga, pohon-pohon segala macam itu ya. Nah, bahwa klaim sekarang alam itu adalah saya adalah alam ya, bukan karena waktu itu dan banyak sampah dan merusak alam, enggak sebenarnya. Tapi pernyataan itu tuh yang sekarang dikritik sekarang ini nggak seperti itu gitu loh. Oh iya. Harusnya tuh kayak gitu. Jadi makanya bahwa sekarang banyak sampah ngerusak penggalian batu bara dan apalagi itu yang di Sumatera teh gitu. Ada itulah pokoknya ya. Saya juga suka minum es kelapa sawit. Ya, bukan. Ya, yang ngerusak gitu ya enggak. Nah, itu kan akan lebih damai, lebih indah. Seperti zaman Fransiskus. Itu mah kalau ada tukang parkir, sawit. Aduh, goceng dulu ya. Tapi betul itu mungkin jadi concernnya Gen Z juga sekarang. Mungkin kenapa gue nggak ngalamin yang kayak zaman dulu gitu kan. Lalu juga nanti ke depannya gimana? Karena kan dia sudah mulai khawatir, sudah mulai berpikirnya ya nanti saat anda di atas kami sudah tidak ada, kami akan menanggung akibat apa yang sedang Anda perbuat sekarang kan. Global warming isunya apa global warming, kami yang akan kepanasan. Ya memang iya kan sekarang gitu Gen Z nggak bisa hidup tanpa AC. Emang lagi karena sedang merasakan dampaknya. Dampaknya. Tapi kan kalau ngomongin tentang Gen Z juga kita nggak bisa yang negatif terus, Son. Betul. Mereka juga kadang banyak sekali menyuarakan pesan-pesan perdamaian loh, kayak di medsos dan lain sebagainya. Juga memang mereka suka kadang banyak istilah-istilah yang mungkin nyeleneh dari mereka, tapi tujuannya itu adalah bring peace gitu. Siapa yang dari Swedia itu yang aktivis lingkungan itu? Greta. Itu juga betapa seorang Gen Z bisa
punya suara di level Betul. internasional, coy. Betul. Orang-orang Greenpeace itu adalah orang-orang muda-muda Gen Z loh. Oh ya? Betul. Iya. Nah, bukan kayak Steph dan saya tuh kan. Itu yang enggak. Yang mulia, lapor ketua. Tapi kan di 70-an Gen Z Anda. Anda berdua di tahun 70-an tuh Gen Tapi Z. saya cukup yakin dulu Om Steph hippie dah. Yakin saya mah. Oke, nah ini yang menarik juga, ada satu istilah di lingkungan Gen Z, brotherhood and peace yang tadi Doni bilang ya, mau membawa kedamaian. Tapi apakah damai yang dimaksud Gen Z sekarang adalah damai yang universal, kayak misal atau nggak mau ribet? Damai maksudnya ya tenang, nggak usah berantem. Atau mungkin pesan perdamaian saat itu Franciscus adalah world peace saat itu, lebih luas lagi gitu. Nah sekarang tuh moto dia sangat terkenal kan Pace Bono ya. Pace. Dari Indonesia Timur berarti. Peace apa namanya Pace Bonum ya. Pace Bonum bahasa Pax Italia et Bonum. yang dia pakai kan pakai bahasa Italia ya. Jadi kedamaian dan kebaikan. Itu tuh kata kunci. Dan kalau misalnya kapan tempo main ke Assisi, yang dijual itu adalah hiasan-hiasan yang tulisannya Pax et Bonum gitu ya. Iya, damai dan kebaikan. Iya, itu tuh menjadi prinsip ya, prinsip kehidupan gitu ya. Jadi kalau misalnya ada peperangan, ada percekcokan tuh apa segala macam, dianggap melawan itu tadi prinsip itu ya. Kita tuh yang penting itu baik dan damai gitu loh. Ini kurang apa ya? Damai dan baik. Udah itu world peace itu. Ya, kalau semuanya damai-damai dan semua orang baik, udah nggak ada nggak akan ada konflik kayaknya di mana-mana ya kan. Makanya. Makanya itu cita-cita Sesimpel ya. itu ya. Sesimpel itu. Kalau itu terjadi, udah nggak ada perang lagi, nggak ada kebencian lah, apa segala macam. Bahkan kabarnya kita juga ya, Franciscus ini ada satu cerita. Franciscus pernah nekat menemui seorang sultan di tengah perang salib untuk mengajak damai. Iya. Sebagai penengah gitu maksudnya bagaimana nih? Nggak tahu nih. Iya. Jadi saya ingat sebentar, namanya teh yang dulu gubernur Jawa Barat siapa namanya? Dulu Ridwan Kamil ya. Jadi Malik Kamil namanya ya, nama sultan ini. Ini ya. perang salib. Ya, sedang perang salib. Okay. Jadi abad gitu kan, wah hangat-hangatnya perang salib ya enggak. Nah, yang menarik dalam cerita Pak Franciscus ini tuh pergi ke tempat perang salib itu dan menghadap ke Sultan Kamil ini gitu ya. Bukan bawa pedang, bukan bawa pasukan, tidak bawa apa-apa gitu ya. Telanjang lagi jangan-jangan. Ya, dan aja tuh. Dia kita seperti bukan minta gencatan senjata. Sudahlah ini ngapain perang-perang begini teh. Menengahi gitu. begitu ya, menengahi. Ya, artinya berhenti sudah, Pax et Bonum gitu loh. Ngapain mesti perang-perang gitu loh ya. Tapi kan menariknya nih, inisiatifnya dari pihak Kristen kan, Katolik kan. Iya, iya betul. Gitu. Sudahlah gitu. Sudahlah ngapain gitu. Yang mana? Yang menariknya lagi adalah perang salibnya belum kita bahas ya. Iya. Nanti kita bahas Kapan-kapan. Betul, menarik ini. Mau sama Romo Fabi ya. Buat pengantar nonton filmnya dulu aja. Shirley. King Arthur ya. Itu kan Alexander the Great ya itu ya. Yang mana? Alexander enggak, bukan. Bukan, perang salib ada. Era itu Satria Templar ya maksudnya. Ya, kalau Satria Templar kan ya ada. Siapa yang Satria Baja Hitam itu Tendangan mau. Nah, yang menariknya adalah tadi karena pertanyaan Sony tentang datang ke Sultan Kamil Malik tadi ya, yaitu bahwa itu kan kondisi zaman sekarang ya, gitu. Ada semacam gap antara sebut saja atau gema perang salib itu masih ada zaman sekarang juga ya, apalagi di Indonesia gitu kan, seakan-akan mayoritas minoritas itu masih ada friksi lah gitu ya enggak. Nah itu kan apakah sekarang yang Katolik mau angkat senjata gitu kan atau bawa pedang? Mungkin nggak ada perlu lagi, yaitu ya supaya kita berdamai, Pax et Bonum gitu. Berarti ambil inspirasi dari mana? Dari Franciscus begitu. Ya. Oke. Dan bahkan doanya ya, doa Franciscus ini, doa yang jubileum ini ya. Kata kuncinya adalah apa? Supaya kita membuat jembatan, membongkar tembok ya. Jadi membuat jembatan. Jadi pekerjaan kita sekarang tuh membuat jembatan, bukan membuat benteng pemisah gitu. Justru kita robohkan nih si bentengnya, kita bangun jembatan. Segala macam perbedaan-perbedaan itu mari kita
buat kemungkinan untuk yang dari sana bisa ke sini, dari sini bisa ke sana begitu. Nah, tadi ini menarik ya Pak Zar. Kalau ngomongin istilah Gen Z dan istilah kesamaannya dengan Santo Fransiskus mungkin sudah, maksudnya banyak sekali ya. Tapi kalau ngomongin tentang tadi yang Pastor sempat singgung bahwa tahun jubileum begini-begini, bukannya tahun jubileum sudah ditutup kemarin? Nah, yang jenis itu sudah Jenis yang harus pergi ke Porta Santa sudah selesai. tahun lalu sudah selesai. Nah, sekarang kan masih jubileum juga hitungannya. Ya, jubileum untuk Fransiskus yang 800 tahunan ini gitu ya. Yang ke-800 ini. Jadi ke-800 nih. Ya, ke-800 2026 ini. Iya. Berarti tahun ini dipakai sebagai tahun rahmat seperti tahun yang lalu gitu ya. Memberi kesempatan kita untuk apa? Ya bertobat, berdoa ya. Atau mendoakan orang yang sudah meninggal gitu kan, yang disebut dengan indulgensi penuh gitu ya. Diberi kesempatan lagi tahun ini. Itu emang gereja Katolik hebat ya, bagus gitu. Jadi sok beri kesempatan lagi. Tahun lalu kamu nggak ke sana ya, tahun ini Tobat, terus diberi kesempatan. Ingetin gitu. terus. Tapi ada tapinya nih kayaknya. Ada tapinya tapi. Tapi apa? Maksudnya dikasih kesempatan lagi, tapi kalau kemarin kan ngunjungin Porta Sankta, sekarang ngunjungin apa? Sekarang mengunjungi gereja-gereja yang dimana pastor parokinya atau dikelola oleh Fransiskan. Kalau di Bogor tuh ada di Depok, di Cianjur ya, ada di Sukasari, Bogor, ada di mana lagi ya? Pokoknya ada 5 lah begitu ya. Tinggal di googling aja ya, misalkan gereja-gereja Fransiskan gitu. Jadi ke gereja-gereja yang dikelola oleh imam Fransiskan. Ya, atau tempat doanya. Belakangnya tuh apa kalau kan ada OSC, ada Projo. OFM. Ya, nah boleh juga OFM Cup atau OFM Conf ya. Kan ada konventual, OFM Con. Itu di tempat Sony di sana banyak banyak cup itu. Kampus yang di Sumatera Utara ya. Oke. Nah, tapi kan itu kan kongregasi ya. Tapi kalau denominasi. Nah, ini kita sempat edisi Natal menarik kemarin kita ngebahas tentang Katolik, Anglikan dan Ortodok. Nah, nggak tahu, saya takutnya menggunakan istilah yang salah. Ada Katolik, ada Ortodoks, ada Anglikan. Di mata ketiga pandangan gereja ini, sosok Fransiskus itu seperti apa sih, Mo? Ya, mereka sangat menghormati ya. Ya kalau terlanjur mencintai, mungkin terlanjur mencintai ya, karena kan ya figur Fransiskus itu memang dahsyat orang ini gitu ya, enggak. Kalau saya mengatakan ada kitab suci sebagai pegangan, tapi juga ada tradisi sebagai pegangan yang lain ya. Bahkan Injil itu dihidupi ya, bukan hanya ada verbal kata-kata, tapi dihidupi oleh siapa ya? Fransiskus. Sehingga kalau tadi ada Anglikan atau Protestan barangkali merasa bahwa mereka kagum dengan pribadinya, kan nggak bisa meninggalkannya ya. Itu otomatis akan diikuti toh. Sehingga memang mereka itu mencintai, menghormati ya, respect itu ya tadi ya. Kepada Fransiskus ya enggak. Tetapi yang pertama-tama itu karena tadi prinsip namanya Pax et Bonum kan universal. Iya, betul, itu damai dan kebaikan. Saudara kita Muslim pun akan suka dengan Pax et Bonum toh. Iya. Bukan hanya Anglikan atau Ortodoks ya. Dan itu konteks kata universal ya, tidak berbau agama bahkan. Damai dan kebaikan. Udah. Lu agamanya apa juga lakuin 2 hal ini selesai permasalahannya. Sehingga jadi alasan tadi mengapa Anglikan juga menghormatinya atau Protestan Ortodoks ya paling. Ini malah menarik Mas buat saya, terutama kemarin dengan yang waktu lagi Natal ya, kalau nggak salah sempat ada doa bersama tuh antara 3 denominasi gitu ya kan, yang mungkin juga dari masyarakat menggiringnya ada unsur untuk mau menyatu lagi nih atau gimana. By the way. Ini gosip deh. Jadi zaman Paus Yohanes Paulus kedua, zaman Benediktus ya, Fransiskus juga ya, yang sekarang tentunya belum ya. Itu hampir setiap tahun sekali ada doa bersama. Seluruh agama yang ada di dunia ini kumpul, Buddha, Hindu apa segala macam kumpul di Asisi. Wow. Ya, tradisi apa nih, Mo? Tradisi apa? Momen apa? Momen apa ada ya? Momen khususnya ya, berhubungan kalau kita masih bicara soal kerukunan beragama, dialog beragama, teologi apa kayak gitu ya. Kali ini kita berdoa bersama-sama yuk gitu. Di mana
Di Assisi, berarti tempatnya siapa? Franciscus. Itu poinnya. Jadi dialah yang mempersatukan yang levelnya dunia, mondial gitu loh. Kalau saya kemarin lihatnya yang itu para uskup ketemu nih, uskup Anglikan, uskupnya uskup Paus, Paus Ortodok dan semua pemimpin agama yang Katolik dan ketemu pas lagi Natal. Ibaratnya nih Son, kan itu juga pasti ada perdebatannya satu dengan lain. Kalau zaman sekarang Franciscus dari Assisi ini masih hidup, Pastor Fabi, mungkin dia akan menghadap ke semua pemimpin agama. Sudah, jangan ribut. Iya, perang salib aja udahlah, jangan perang salib gitu kan ya. Nah ini bahkan ada istilahnya untuk Gen Z, Apa? Ecumenical vibes. Nah itu teh. Itu tadi. Jadi sosok beliau ini bahkan oleh semua denominasi adalah mereka merasakan hal dan rasa yang sama terhadap sosok beliau. Jadi maupun tadi lu latar belakangnya apa segala macam, tapi yang dikagumi adalah ya apa pemikiran beliau, rasa beliau bagaimana si itu tadi si Pax, Bonum. Itu yang ternyata semua orang melihat satu benang merahnya adalah itu untuk semua orang itu yang dipandang. Apa sih yang kamu cari kan gitu ya, kalau bukan kedamaian atau kebaikan bersama gitu kan ya, bonum comune. Ya agama apapun kan merindukan itu gitu kan. Jadi tidak heran kalau tadi ecumenical vibe itu berarti memang kalau termasuk Gen Z tadi yang merindukannya ya sudah ada di Franciscus gitu. Kita belajar dari dia aja. Atau boleh bilang tahun ini mengapa dia begitu penting, apa yang dibutuhkan oleh Gen Z pada zaman sekarang ini sudah dilakukan, diberi contoh oleh Franciscus. Nah, kecuali stigmata. Apakah sudah ada Gen Z yang mengalami stigmata? Karena memang salah satu gambaran kalau kita melihat sosok beliau dalam sebuah konteks visual, kok ada bekas paku? Ini dulu sempat ada film Stigmata, lu tau nggak? Iya tahu. Itu film tahun 90-an loh. Dan waktu itu kan masih kecil ya. Betul. Apa ini kok serem? Film Stigmata tuh serem. Bisa aja film hantu. Ada sebuah istilah juga sebelum nanti Mo Fabi bakal menjelaskan ya. Ada finding joy in pain. Ini sebuah terminologi yang umum di anak Gen Z. Tapi sebelum masuk ke pemahaman ini, stigmata itu apa spesialnya seseorang yang mengalami stigmata Mo sebenarnya? Ya, ini menariknya oleh saudara-saudara kita Fransiskan itu memperingati tahun 2004. Jadi pada tahun 2004 tanggal yang sama ya diperingati sebagai bagaimana dia ini menerima stigmatisasi atau stigmata ya. Kan tadi bahwa Franciscus itu mengikuti Yesus yang telanjang, dengan telanjang mengikuti Yesus yang telanjang ya. Berarti totalitas gitu ya. Sehingga kalau namanya totalitas itu kan bukan hanya saya meniru secara ajarannya ya, pikirannya atau perasaannya, tapi kan seluruh hidup begitu kan. Di dalam ikhtiar untuk menghidup menjadi sempurna, yang menjadi contoh bagi Fransiskan zaman sekarang adalah saya harus menjadi Kristus yang lain kan. Di other Christ, sama seperti Kristus dalam segala hal gitu, termasuk dalam arti derita fisikalnya di salib itu ya. Kalau yang modern itu Padre Pio lah mengalami yang sama ya. Contoh yang lain yang mirip dengan dia yaitu bahwa dia sekarang mengalami ketika Yesus dipaku, saya juga dipaku, Yesus luka gitu ya. Hanya saya tidak ada cerita di kaki ya dan lambung. Di lambung ya. Hanya menarik zaman sekarang ada mungkin bukan Gen Z, di bawah Gen Z itu apa? Milenial ya. Di atas milenial. Ada Romo Kapusin dari Batak kalau nggak salah. Dia mengalami yang sama loh pada zaman modern ini dia. Dia luka-luka seperti dialami ini gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana bisa mengalami pengalaman seperti ini? Adalah begini. Kalau secara spiritual, batin ya. Ini bukan hanya sekedar proyeksi psikologis bahwa saya ingin menjadi seperti dia gitu kan ya. Mau menjiplak, mau kopi atau apa gitu namanya, bahwa saya ingin menjadi seperti dia karena saya mengikuti dia, maka otomatis physically juga akan menjadi sama seperti dia, maka mengalami luka itu gitu. Nah, tapi bukan dibuat sendiri kan lukanya. Bukan ya. Ketika dia sedang berdoa di Alverna ya, namanya Bukit Alverna, berdoa gini kemudian ya luka
luka. Tapi ini adalah level spiritual Mistik, tertentu ya. Apalah mistik. ya. Apalah kita ini Tapi ada yang mengalami luka juga, Son. Oh iya. Luka-luka Ah. yang kurasakan. Ini tidak pasti itu dah another level. Tidak semua orang akan mengalami sesuatu yang dialami oleh Tapi tidak Santo menutup Francisco. kemungkinan mengalami sebisa seperti Betul. itu juga. Kalau kita sudah mungkin Betul. apa yang mengerti keseluruhan fisik, Iya. mental, iman. Iya. Anyway, kita belum bahas juga tentang stigmata ini. Son. Nah, sekarang. Udah ada di list Kakak dari Shirley. 4 tahun yang lalu Iya. ya. Udah di list dari 4 tahun yang lalu, Stigmata. perang salib, stigmata. Mata. Belum ada pastor yang berani Iya. membahasnya. Mungkin kita mulai dari stick hidung. Atau stick mantan aja dulu, Pak. Ya, mau masang Oke. iklan boleh loh stick mantan. Tapi sekilas mau stigmata itu penjelasan simpelnya gimana sih? Ya, Seseorang mengalami dan secara spiritual. Iya. Yang disalib itu gitu ya menjadi diri saya ya, bukannya proyeksi ya, bahwa Dan luka-luka itu nyata ya. nyata real. Ya, bleeding dan sakit itu real. Dan dia mengalami itu. Tapi bekas lukanya ada ya, Boy? Ada. Stigmata itu Ya, kayak ya, bekas. ya. Benar, punggungnya akan darah cambuk gitu. kayak gitu. Ada. Real. Dan tidak banyak ya di dunia ini ya. Di sini deh. Ya, itu tadi yang saya ada Iya, iya, yang ada. bahkan zaman ini ya orangnya juga Ada ya? ada ya, masih Ada. muda bahkan gitu. Nanti kita masih dirahasiakan juga Ya, kalau nggak ya. salah ya, Mo. Sosok nih. Ya, maksudnya bukan di blow up ke media gitu. Karena itu masih butuh penyelidikan ya dari uskup atau tim tertentu yang memiliki kebenaran itu ya. Seperti yang di Seoul, di Naju, Korea. Kan juga sama, Ibu Yeah. Julia Kim ya, dia kan mengalami seperti itu juga gitu Yang ya. ternyata bisa pria bisa wanita. Bisa cuy. wanita juga. Oh iya. Ya. Oh, iya. Ibu tuh. Ya, Julia Kim, I've been there ya. Oh. Bahwa kemudian apakah ini benar nggak benar, apakah ini karya setan apa gitu, itu ada Iya, penelitian iya, harus saja dipelajari, ya, betul. gitu kan. Oke, nanti episode sendiri lah, Mo. Udah segitu dulu Tapi di kalau, skillnya. kalau maknanya finding joy in pain itu sendiri gimana, Bu? Ini dia, ini rada susah ya. Kalau Menemukan betul. joy, kebahagiaan dari sebuah Penderitaan. kesakitan, Iya, penderitaan. iya. Gimana itu, Mo? Ini rada susah ya karena Secara manusiawi kan nolak dong ya. ya, Secara manusiawi ini hanya sakit kok seneng gitu. level Iya, iya. teologi ya. Nah, Iya, iya. kalau dalam teologi apa namanya extreme unction tuh pengurapan orang sakit ya. Teologinya kalau digarisbawahi oleh saya yaitu bahwa kamu harus bersyukur loh kalau kamu menderita. Karena itu adalah rahmat yang diberikan oleh Kristus karena kamu menjadi serupa dengan Yesus yang menderita. Nangkap nggak tuh? Nangkep. Nah, itu kan betapa mengerinya ya nggak? Betul. Jadi kalau saya bertemu dengan orang yang sakit itu, kamu bersyukur gitu ya. Allah memberikan penderitaan kepada kamu. Karena kamu sekarang menjadi serupa dengan Kristus. Yes. Bukan hanya secara verbal mencintai orang menderita. Bukan. Physically gitu. Dan tidak semua orang bisa menangkap makna itu dekat. Apalagi kondisi sedang sakit ya. Serius mau ngomong gitu mau. Makanya butuh Saya aja nggak pemahaman. pernah khotbah kayak gitu. Gua kalau lagi sakit Romo Fabi datang bilang begitu, gua lempar. Gila gitu. Kamu nggak merasakan gitu. Iya. Nah, tapi teologinya gitu. Oke. Jadi, dan berarti berbahagialah berarti apa namanya tuh ya? Akan dapat ganjaran dengan kondisi seperti itu. Dan pemahaman hidup orang Kristen Katolik itu kan bukan hari ini, juga kelak setelah mati Iya, toh. iya. Ya nggak, jadi itu kan satu kesatuan tak Iya. terpisahkan gitu. Jadi berbahagia nanti. Tapi saya sering ngomong gini Pastor akhir-akhir ini ya. Dalam artian mungkin konsepnya bercanda sekaligus memotivasi. Banyak orang yang aduh capek bro gue gini apa segala macem. Ya bagus, satu capek mah berarti masih hidup. Boleh, Masih boleh, hidup. boleh, Maksudnya boleh. tapi apakah itu zaman sekarang mungkin Ya, ya, dia tadi ya. Pastor Fabi bilang tentang sakit, Ya, ya. tentang orang yang menderita. Mungkin kita bisa pakai cara lain gitu. Ya, 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 barangkali untuk nyemangatinnya apa memang harus belak-belakan begitu Pastor? Ini nasihat Injil kan berarti kita harus mengikuti Yesus ya. Mengikuti Yesus berarti harus sama seperti Yesus. Itu Katolik ya atau Kristen ya begitu. Kalau nggak gitu berarti ngapain kamu jadi Katolik jadi Kristen? Iya. Minimal mah ya empatinya mending gitu ya Pastor ya kalau Nah, soal yang lihat minimal sakit. itu bahwa ada orang menderita dibantu gitu, pro dengan iya. orang menderita. Tapi itu bukan level tingkat Iya. tinggi. Karena kan
ujian sesungguhnya, lu masih bersyukur nggak saat lu sedang terpuruk gitu kan? Kalau lu bahagia bersyukur itu biasa. Semua orang lagi bahagia bersyukur. Ya. Tapi lu lagi sakit nih, masih bersyukur nggak gitu kan? Kayak gitu. Tidak semua orang bisa melakukannya ya. Apakah Sony bersyukur ketika dia pulang dari Jepang dan hartanya habis? Sulit tentunya. Untung masih bisa ngepet. Hati-hati kalau Sony pulang dari luar negeri, jangan tinggalkan dompet Anda. Karena dia suka ngepet. Nah, ini ada lagi istilah dalam Gen Z, the stigma of poverty, kemiskinan. Nah, ini juga mungkin masih berkaitan nih. nih. Kenapa sosok beliau ini malah bangga dibilang si miskin? Padahal kita tahu kalau dia menjalani hidupnya lurus-lurus aja, tetap kaya dia dari ayahnya yang saudagar. Kok bangga sih jadi miskin? Bahkan di Indonesia ada yang lagu termiskin di dunia. Nah, ini apakah harus miskin pastor kalau ikut Tuhan Yesus atau gimana nih? Ya, sebutan untuk Fransiskus tadi kan sebenarnya il poverello ya. Il poverello itu berarti emang si miskin ya, si hinadina ya. Tadinya mau jadi tato. Ada bahasa Itali. Kalau dia kan pakai bahasa Latin ya, bahasa Itali. Maknanya itu ternyata si miskin. Nggak jadi. Ya, musafir dan si hinadina gitu kan sebutan itu ya. Saya nggak tahu ya kalau itu kan protes pada abad ke-13 itu ya nggak? Apakah masih relevan sebagai protes pada zaman sekarang? Oke. Saya akan mengatakan I think so. Karena kan sekarang tuh seakan-akan yang namanya hidup keberlimpahan atau hidup kaya raya apa gitu ya, kayak gitu ya, hedonistik gitu kan. Apakah memang itu memberikan jaminan kebahagiaan? Pertanyaan besar loh ya, ya nggak? Apakah saya memiliki banyak itu memuaskan saya? Iya. Pertanyaan besar loh ya enggak gitu ya. De facto barangkali bikin bingung kok. Saya punya uang banyak mau beli apa ya? Bingung juga gitu kan ya enggak. Tetapi prinsipnya kalau menanyakan secara teologisnya begini. Hanya gelas kosong yang bisa diisi air kan? Iya. Gitu. Walaupun saya tidak dikasih minum ini gitu. Enggak. Iya ya. Metafor itu tuh berarti kan kalau gelas penuh ya. Iya. Tidak mungkin dong diisi. Iya. Harus gelas kosong. Iya, harus kosong dengan menghampakan diri supaya kalau bahasa Latin ada yang bagus kenosis dan plerosis ya. Kenosis itu harus hampa kosong supaya ada plerosis, pemenuhan. Gitu kan? Nah, sekarang pemenuhan berarti kepuasan batin itu kan bukan hanya ketika terisi loh gitu, maka harus singkirkan harus segala macam lah, buang apa kayak gitu, supaya saya penuh dapat diisi oleh Tuhan lah begitu. Teologisnya begitu sebetulnya ya. Tapi bahwa zaman sekarang kan yang dihargai orang yang kaya, yang didekati orang yang kaya, yang dicari orang yang kaya gitu ya enggak. Nah, semoga adik-adik kita di Gen Z ini tidak terjebak bahwa gue kalau pengen bisa diterima, gue harus punya kaya dulu gitu. Khawatirnya bahwa ternyata ukuran untuk bisa diterima itu adalah ukuran material. Ya, nah tapi karena ngomong-ngomong Gen Z ya, sebenarnya justru yang menarik zaman sekarang Gen Z juga mempunyai moto-moto yang mencengangkan saya yang tua ya, minimalis ya istilahnya minimalis, ya, hidup yang secukupnya seadanya sajalah. Betul, gitu yang ya. penting mah ada es kopi. Gularen. Iya enggak. Having itu memiliki itu ternyata tidak memuaskan ya, tapi being itu ya yang apa adanya menghidupi day by day ya. Itu present aja hanya untuk hari ini saja, dan itu memuaskan gitu ya, dan itu berarti kan kritik kepada yang mengumpulkan kekayaan banyak-banyak. Itu iya sih, make sense itu. Soalnya generasi kita diajarkannya kan adalah menabung untuk masa depan, punya aset, bla bla bla. Tidak salah, sekali lagi tidak salah. Karena memang di satu sisi itu memang jadi harus karena kita jadi punya sesuatu yang untuk menghidupi diri sendiri dan keluarga. Tapi pola pikir sekarang nggak mau judgmental sekali lagi, tapi banyak YOLO, you only live once itu benar. Ya, betul. Makanya banyak yang sekarang itu kalau ngobrol ya, ini data sih ada bahwa ternyata kenapa Gen Z susah punya rumah? Karena nggak jadi needs. Ya, itu needs gue adalah present gitu. Gue bisa makan, minum, ada uang nih, liburan. Kenapa harus gue tabung buat beli rumah? Rumah kan bisa ngontrak, kan bisa gitu. Ternyata pola pikir ini
Wah, beda sekali. Enggak deh, gue apartemen aja kali cukup. Bisa sewa itu juga, Iya, nggak harus beli. Iya betul. Ya pokoknya Iya, kembali loh. ke kaum hippie itu. So, Iya, dia- make sense itu, mereka Mo. kan tidak mau pakai sepatu yang mahal, yang branded apa gitu ya. Kesana jepit lah gitu ya. Ah, pakai Bajunya Crocs. sobek-sobek apa, iya enggak. Apa styling berhubungan Iya. dengan rambut apa juga ya sudahlah, gondrong aja lah, sembarang aja lah. Lah kan gitu. baju sobek-sobek dikasih brand Balenciaga jadi mahal. Betul. Dan ternyata juga memang ini balik lagi ya, nggak ada yang salah dengan ajaran orang-orang zaman dulu. Cuman Iya. memang jadi beda POV aja. Iya, Untuk iya, kalau iya. kayak apa Iya. tergantung needs-nya gitu. Kalau buat gua Son, jujur ya pribadi, secara didikan orang tua ya begitu, harus nabung. Kalau Betul. bisa punya ini punya itu apa segala macam. Tapi satu sisi juga gua kebawa sama trennya Gen Z nih, you only live once Ya, gitu kan ya, ya. ya, YOLO. live once, Jadi ya. antara aduh rumah liburan akhirnya nggak kemana-mana. Ya, itu benar. Kita millennials ada di era itu. Kita dapat didikan boomers Ya, di ya, satu ya. sisi, kita masih bisa ngikutin gaya pemikiran Gen Gen Z Z. di era sekarang. Betul. Om Stef. Lapor ketua. Nah, ini ternyata masuk ke digital, ternyata ada juga istilah yang mungkin familiar di lingkungan OMK. Ada digital Franciscans. Waduh, wow, digital Franciscans apa lagi ini? Ini kita berandai-andai nih ya. Ya, Yang lu bilang tadi, Not, kalau Santo Franciscus ini masih ada di era sekarang ya. yoi. Punya sosmed dengan gaya beliau. Betul. Kira-kira Preaching apa nih? apa yang akan dia lakukan di dunia digital dengan karakter dia yang tadi itu ya. Frontalnya ada rebel. Terus naturalisme minimalisme segala macam. Mau kira-kira mau untuk OMK sekarang, untuk mereka bisa mewartakan kembali spirit Fransiskannya di platform digital mau. Gimana supaya ini bisa dilakukan dengan benar, dengan cara-cara yang benar, tapi tetap spirit Fransiskan ini tetap bisa dirasakan mau. Apa Iya. cara seperti apa? Kalau sekedar meniru bisa ikuti Carlo Acutis, ya, Santo oke. itu. Ya, mengapa? Karena dia juga pencinta Fransiskus. Oh. Jadi alasan mengapa juga dia dimakamkannya di Assisi itu juga satu alasan gitu ya. Iya, dan dia oke. tuh memang suka sama karakter Franciscus. Oke. Iya. Ya, karena itu kalau menanyakan kayak apa media sosialnya ya, ya kayak Carlo Acutis itu loh, Iya. itu kan. Entah misalnya dia akan menampilkan gambar-gambar atau video ya yang menyangkut kecintaan pada alam ya, kepada binatang gitu ya, binatang yang ada di rumah ya, pet itu, atau juga binatang buas atau apalah gitu misalnya toh, atau mencintai alam ya, mendaki gunung atau apa macam gitu ya, nggak memelihara taman apa itu yang menjadi yang dipotret, bukan ketika makan di restoran ada potretnya gitu, bukan gitu ya. Iya, iya, iya. Tapi misalnya yang di Instagramable-kannya itu adalah alam misalnya, Keindahan keindahan alam lah gitu ya. Makanya kayaknya di bio Instagramnya Iya. udah jelas ya, Noy. Franciscus. Bio-nya apa? Itu Pax et Bon. Iya, pasti yang gitu. Di bio pasti itu, Not. Betul, Pasti itu. Love nature, love apa Yes. gitu-gitu. Ya, ya, kali. ya. Kalau nggak tambahin lagi bawahnya, one in a million who got stigmata. Beliau salah satunya yang dapat Tahu stigmata. yang berikutnya kalau enggak dia adalah ini apa namanya apa tadi apa Mas Dur? Yang bahasa Italia yang sama Sony mau dijadiin tato. Oh, itu Il miskin. Poverello. Il Il Poverello. Jadi bio. Bayonya itu. Banyak deh. itu. Il Poverello. Bener. Kayak gitu. Makanya nih teman-teman yang bergerak di content creator, terutama yang juga suka mengangkat tentang agama Katolik sendiri dan juga tata cara dan lain sebagainya, kayaknya lucu juga mulai Mempopulerkan. ataupun juga mengangkat tema-tema besar yang juga jadi concernnya Santo Franciscus dari Assisi gitu ya. Nih kalau di Instagram juga ya ada satu feednya. Mungkin kalau beliau punya Instagram ada satu tuh yang kalau ngetap harus lihat dulu aturan kebijakan. Karena pas lagi khotbah nude di foto. Jadi kalau pengen lihat, umur dulu berapa? Benar, verify dulu. Verify dulu. Apa nih? Oh, lagi preaching tapi kondisinya tidak berbusa. Nanti ada tulisannya parental advisory. Itu ada di feed, ditaruh di feed pas itu, Not. Dan juga mungkin sisanya
Makanya nanti ntar foto-foto tentang burung, serigala Iya. semua banyak masuk ke situ. Kalau enggak selfie sama satwa. Guys. Di kebun binatang ya. Kayaknya lucu ya. Nanti kita tanya AI, ChatGPT gitu ya. When Franciscus Franciscus from Assisi live in 2026 gitu ya. Boleh tuh kita tanya tuh nanti AI ya. Seperti apakah? Digital Franciscan mudah-mudahan lebih banyak lagi anak muda Katolik yang bisa mempopulerkan atau mewartakan kembali semangat Fransiskan Ya, ini betul. karena ini baik sekali. Yes. Ya, Dan juga you only live once. Jadi kalau memang ada dananya, kenapa enggak juga untuk mulai mengunjungi gereja-gereja Fransiskan Ya. dan juga terutama kalau bisa main ke Assisi ke sana ya. Oh, Sedap itu Pastor ya? nanti dia Pastor udah pernah ya? Hah? Oh Pastor iya, udah pernah ya? itu Italia sebelah mana? primer. Hah? Assisi itu Italia sebelah mana sih? Utara. Daerah Utara dekat ya? kota apa itu? Kota kecil. Ya kotanya kota Assisi. Kotanya Assisi. Kota ya? kecil, kota Klub besar. bolanya apa Ya Pastor? kecil lah. Assisi ada bola nggak ya? Ada. Ada. Klub bolanya apa ya? Bola. Hah? Klub bola. Kan biasa kan Aduh, kota-kota. nggak tahu, nggak ngikuti ya. Nanti kita cari ya kalau Kalau di Indonesia itu seperti kota apa sih? Dia kota Kayak kecil. Lembang misalnya kalau dataran kecil tinggi. ya. puncak. Ada perbukitan Oke. yang dingin, yang view-nya sangat bagus ya. ya Wamena. Wamena. Enggak kayak Pak Garsi lah ya. Tukang sablon. Sama cetak undangan. Cetak undangan. Oke, ada lagi nih. Ada istilah Laudato Si Challenge. Nah, Laudato Si Challenge nih berarti gue dengan Laudato ingetnya Moveri aja. Iya, iya, Ferry, ya. dia adalah ahlinya di Bandung ya, bahkan mungkin nasional ya. Ingetnya tuh Romo Ya, ya. Ferry masih. Karena dia penghayat, bukan hanya tahu. Saya bisa ngomong, tapi saya tidak menghayati ya. Oh iya. Romo Ferry Romo menghayati. Ferry. Oke, ini tadi sudah disampaikan tahun Fransiskus sebenarnya apa? Simpelnya aja sih mau untuk lingkungan, ekosistem yang jadi concern beliau juga mau. Apa yang bisa kita lakukan hal-hal kecil mulai dari kali ini kita tidak usah Gen Z, kita semua lah umat. Ya. Karena kita pernah ngobrol sama Pastor Ferry ya sebenarnya dunia sedang tidak baik-baik saja dari sisi lingkungan. Ya, itu. Bumi yang sudah berusia sekian ribu tahun ini sudah bumi yang berbeda dengan awal-awal dulu. dan ditambah lagi dengan akhir-akhir ini banyak bencana alam yang seakan-akan buminya lagi marah. Lagi marah. Iya, Dan iya, kayak iya. yang menyamakan berarti pertanda walaupun gak ada yang tahu kok tanda-tandanya mulai ke sana Iya, nih. itu dia. Akhir zaman. Apa yang harus kita lakukan? Ya, Dengan spirit Francisco. kalau istilah sederhananya bagaimana kita mencintai kan lingkungan, ya enggak? Supaya tercipta Pax et Bonum, kan gitu tuh. Pax et Bonum berarti sederhananya mulai di rumah dulu, atau se-RT lah, atau se-RW lah, atau sedesa lah, apa berbagai ya sampai ke atas ya, Ya. nasional. Kan berarti itu yang ya mulai dengan diri sendiri kan. Iya. Ya misalnya buanglah sampah dengan tempatnya gitu kan. Simpel Pada itu. tempatnya. Semua. Semua. Ya misalnya itu kan satu tindakan atau Ya, ya, kalau ya. belanja jangan pakai Plastik, plastik misalnya gitu ya, Bawa kresek. karung. Karung Apapun banget. gitu ya enggak. Iya, Ya kan yang mulai dari kayak begitu toh. Iya, iya, Ada iya. mulai dari diri sendiri tuh Pakai kayak begitu. tumbler, Pakai Citose. tumbler ya Iya. yang dapat dipakai lagi ya. Kayak gitu. Kan yang gitu-gitu. Levelnya baru kemudian secara makro. Oke. Itu berarti orang punya kesadaran Laudato Si. Sederhana itu loh. Oh. Seringkali kita berpikir langsung yang hal-hal besar ya. Padahal hal-hal kecil pun Itu dia. kalau Ya, kita artinya punya, kita bukan kayak Greenpeace protes apa namanya pembabatan hutan atau pengalihan apa olahan. setiap ada hal-hal kecil kan juga setiakan hal-hal besar. Iya, ya, itu peran apa Hal-hal namanya kecilan. Paulus ya. Nah, dan jangan cuman sekedar ketik di sosmed Bapak Ibu umat sekalian ya. Buat kita juga ya. Maksudnya ngetik di sosmed protes untuk masalah alam dan lain sebagainya, tapi lupa diri sendiri pakai tumbler. Iya, betul. Gitu. Terakhir Mas Fabi, ada yang mau disampaikan terkait dengan tahun perayaannya Santo Fransiskus yang ke-800 ini, dan juga tentunya himbauan untuk kalau memang mau ziarah dan lain sebagainya kepada umat dan Plus doa. teman Doa. dan Santo doa ya Franciscus betul. itu Apakah Ada gitu? Ada doanya? doa pendek ya. Ada. Ya, poinnya sih gunakanlah tahun ini sebagai tahun rahmat ya. Yang dimana kalau mau membenahi diri sendiri, membenahi lingkungan gitu kan ya, dunia bahkan Iya, toh. iya. Apa namanya? Gunakanlah tahun ini. Konkretnya jelas yaitu misalnya bagaimana berdoa, bertobat ya, itu kan anjurannya, termasuk juga berziarah ke tempat-tempat apa gereja-gereja Fransiskan itu gitu kan ya. Dengan niat bahwa sekarang saya mau menghayati spirit hidup Fransiskus itu menjadi contoh ya.
parameter saya, paradigma hidup saya itu mengikuti Fransiskus. Karena ini bukan menyepelekan Injil, tapi bahwa ada orang yang mampu memberikan ideal dari kehidupan ya. Zaman sekarang yang ternyata padan dengan abad ke-13 itu gitu ya. Ya cara hidup Fransiskus itu gitu. Karenanya mengapa gereja menempatkan bahwa selama setahun ini adalah sebagai tahun Fransiskus gitu ya. Jadi berguna bukan untuk Fransiskan saja, bukan bagi kita semua begitu. Lalu untuk doa Fransiskus dari Asisi ini ada rumusannya, boleh dibaca dulu saya. Kebetulan ini, dan ini biasa dipakai buat apa sih, Pastor? Ya. Doanya? Ya kalau salah misalnya mau harian misalnya ya setelah bangun tidur atau setelah matahari terbenam boleh juga, atau ketika sedang berziarah kemana tadi ke gereja itu mendoakan doa pendek itu. Jadi nggak perlu wujud tertentu, baca doa ini selesai. Doa ini kan paling intensi yang paling diinginkan pada tahun ini gitu ya. Intensi sendiri kan ketika misalnya Nodi berziarah kan berarti untuk apa? Untuk mendoakan orang yang sudah meninggal, mama yang baru meninggal. Berarti kan ziarah saya ini melepaskan penderitaan mama yang ada di pencurian misalnya gitu. Itu ada dengan sendirinya. Nah, doanya adalah ini gitu. Boleh, Son? Menarik loh ini. Isinya tuh menenangkan. Isinya menenangkan, simpel. Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai. Bila terjadi kebencian, jadikan aku pembawa cinta kasih. Bila terjadi penghinaan, jadikan aku pembawa pengampunan. Jika terjadi perselisihan, jadikan aku pembawa kerukunan. Jika terjadi kesesatan, jadikan aku pembawa kebenaran. Bila terjadi kebimbangan, jadikan aku pembawa kepastian. Bila terjadi keputusasaan, jadikan aku pembawa harapan. Bila terjadi kegelapan, jadikan aku pembawa terang. Bila terjadi kesedihan, jadikan aku pembawa sukacita. Nah, itu bagian pertama itu. Itu doa Fransiskus ya, yang itu memang sangat terkenal ya. Ada lagunya juga. Tapi yang dimaksud dengan doa Jubileum lebih pendek lagi. Oh, ada lagi. Ada doa Fransiskus ya, berarti doa Jubileum 800 ini gitu ya. Kecuali kalau ketemu boleh didoakan. Saya sih hanya tahu intinya. Apalnya sih belum, karena kan baru sebulan ya. Kalau doa tadi itu adalah doa Fransiskus yang dan ini hampir semua umat juga pasti pernah dengar. Pernah dengar. Ada di mana-mana ya. Yang ini yang di Jubileum ya? Iya. Jubileum, kita lihat. Ini Bapak Ibu sebenarnya kita juga karena belum tahu, jadi pengen tahu juga nih. Nah, tapi intinya sih sebenarnya soal membangun jembatan itu gitu, bagaimana supaya kita ini bisa membangun. Ada sok. Doa tahun ini mah doa tahun Jubileum. Bukan 2005, ini harus 2025 ada 2006. Nanti sambil kita cari deh kalau itu. Kalau Bapak Ibu tahu, boleh loh. Iya, nanti boleh ditulis ya. Hanya intinya adalah supaya membangun jembatan gitu ya. Kita terpisah, kita berbeda gitu kan. Tapi mari kita ada dialog atau membuka menerima keberbedaan kayak gitu ya enggak. Jangan dicari perbedaan ya, jangan ya. Mari kita cari kesamaan gitu lah, supaya kita pacta et bonum dalam hidup gitu. Iya. Damai dan kebaikan. Nanti kita cari doa yang versi Jubileumnya ya. Dan nanti kalau memang umat mau mencari juga boleh googling juga, sekarang udah banyak ya. Taruh linknya di caption aja, di kolom komen ya. Di share ya. Boleh di share. Umat ada yang udah tahu di share aja. Kalau nggak doa-doa yang lain juga kalau mau di share tentang Fransiskus. Ya, doa yang tadi bagus juga kan. Bagus. Oke, komen yang banyak ya. Pastor Fafi, terima kasih sudah hadir. Udah lama juga nggak hadir di rumah Noni. Nanti kita bahas ada hutang sama Pastor Fafi, perang salib ya. Sama stigmata. Mantap itu. Perang salib itu mantap. Sementara sebelum ke stigmata kita makan stik mantan dulu. Umat sekalian, terima kasih sudah menyaksikan. Saya Nodi Rahadian. Saya Nodi Bastian. Kami undur diri dulu dari rumah Noni. Kita ketemu di episode berikutnya. Bye.